Situ waktu itu. Kayak gitu ya? Iya, waktu itu kan taunya yang hatamnya taunya cuma dia. Lagi hype tuh. Lagi hype tuh. Cuma wah permasalahannya gitu. Kita udah ngejar nih. Udah bagus, udah mau nyampe di titik. Ayo, mumpung gua lagi ada di sini. Iya. Kita pegang tangan. Dia yang nyikat kita. Itu yang kadang-kadang. Ketemu lagi di Lensa Musik. Ya. Ngobrol musik makin nggak asik. Ya, jangan subscribe channel ini, ya. Jangan like, jangan share, tapi ditonton channel ini. Ya. Kali ini kita kedatangan tamu, ya bintang tamu yang sangat berfaedah, yang perlu banget kita tonton kali ini, ya buat penonton channelnya berbeda kan? Kenapa? Channelnya berbeda. Channelnya berbeda. Ya. Faedah ada faedah ya? Faedah. Nggak ada faedah kalau channelnya. Nggak ada. Nggak ada. Tapi bintang tamunya sangat berfaedah dong. Tapi tenang aja. Biasanya yang unfaedah itu lebih banyak ditonton. Tuh, ada kan? Tuh, bener kan? Oke, kita kedatangan tamu Nat Lion. Nah, coba Nat, sekarang kesibukannya apa setelah COVID ini ya? Dari dulu kan perjuangan Nat itu kan sangat berliku gitu ya. Coba ceritain. Sebelum nama jadi Nat itu seperti apa? Ini tapi semoga yang disebutin di sini nggak tersinggung brandnya ya. Apa itu makanya jangan ditonton. Bebas. Kita mah bebas. Kan kita udah ngomong jangan ditonton. Jangan ditonton. Enggak. Jangan ditonton, tapi dipantengin. Dipantengin gitu ya kan. Nah, jadi dulu awalnya belajar reggae kan karena sebelum masuk menjadi Nat Lion ini kan belajar sama banyak macam musik, ketemu sama banyak musisi. Justru sebelum ada di posisi ini udah kenal sama musisi yang punya attitude bagus, punya ilmu bagus, gitu kan. Nggak tahu entah kenapa si manajer ini memperkenalkan tiba-tiba waktu itu, yuk ikutan acara reggae katanya gitu. Aku kan pegang reggae sekarang, kebetulan manajerku kan nyusul aku ya. Jadi langsung ayo, ya? Iya, langsung itu manajer legend itu. Oh, legend. Top ya. Itu yang paling top pokoknya di dunia terus? musik kayak reggae. Jadi ayo, ini kan belum pernah tahu kalau di Indonesia itu punya punya komunitas reggae. Grup reggae di Indonesia itu kayak apa sih? Siapa sih? Taunya cuma waktu itu sering bawain waktu masih keliling-keliling Indonesia. Cuma taunya itu Welcome to My Paradise. Ini band siapa? Taunya cuma itu doang. Itu Stephen and Coconut Trees itu waktu itu. Kayak gitu ya? Iya, waktu itu kan taunya yang hatamnya taunya cuma dia. Lagi hype tuh. Lagi hype tuh. Kita sampai tahu, searching lagu-lagunya apa aja, ada Pesta Poro, wah gue banget nih gitu kan. Nah, tiba-tiba diajak sama si manajer, gue pegang band reggae nih. Kalau lu bete lagi nggak ada event, lagi nggak ada gathering segala macem, yuk ikut sama gue. Gitu kata si Miswa ini tadi, ayo. Ini salah satu band reggae di Indonesia aja. Entah kenapa dilala vokalisnya lagi radang tenggorokan. Rezeki itu. Ya. Nah, dulu awal-awal waktu masih keliling Indonesia itu pernah hanya membawakan beberapa lagunya Bob Marley. Nah, hanya bantu backing vokal aja. Dilala dia radang tenggorok. Nah, ya udah untuk beberapa event bantuin karena dia udah banyak ngejob waktu itu. Perlu gue sebutin nama bandnya nggak? Nggak usah, itu biarin buat tenggorokan biar nggak apa-apa. Terus aja kan gitu. Terus dia bilang gini, kayaknya seru juga nih. Kak tahu musik reggae nggak tak? Tahu lah, gitu kan? Tahu, gue sebutin aja UB40, Big Mountain segala macam di Indonesia. Jadi disebutin lagunya nggak tahu juga gitu. Nggak tahu juga. kurang paham gitu ya, pengetahuannya benar-benar wah gue zero banget nih gitu. Gue benar-benar zero banget, langsung ngerasa. Jadi karena itu akhirnya yuk
sama si manajer bilang bantuin lah. Ya, aku pikir ya juga sekali-kali biar ada pahalanya juga ya jadi Betul. orang ya. Yoi. Bantuin lah di panggung. Kenapa jadi panggung jadi makin seru ya? Tuh anak-anak bandnya bilang, Kak, Jadi kualis gua aja lah. tuh Gitu ya. ada omongan gitu lah, kagak enak gua gitu kan. Berarti Omongannya gitu. istilah itu ada juga ya? Apa? Senang di penderitaan orang lain. Berdiri di atas penderitaan orang lain. Oh iya, itu fakta itu. Tapi kan waktu itu kejadiannya adalah seharusnya mereka akhirnya hanya main 30 menit, tapi bisa jadi panjang karena ada bantuan nafas tadi kan. Iya. Nah, akhirnya di beberapa event seterusnya dengan produk yang sama, wah seru nih Ben, ada vokalis perempuannya sekarang nih gitu. Dipakai aja buat nanti kan program yang si produk itu punya beberapa brand lagi. Wah, nanti di event anu. Dan akhirnya karena ya itu tadi, ya rezeki udah Tuhan atur begitu caranya. Mainlah setiap minggu. Akhirnya dipastikan lah sama si manajer ini, ya udah official lo jadi second liner lah, jadi vokalis kedua kayak gitu. Ya udah itu setelah program progres berapa lama tuh. Nah, setahun berjalan sama band itu kita nggak tahu lah ya apa memang rezeki kita jalan sama mereka udah tinggal segitu doang setahun. Akhirnya kita berdua, gue sama manajer langsung kayaknya gue ada merasa tidak nyaman, tapi apapun itu gue berharap kita dengan bijak kalaupun kita mundur itu adalah keputusan terbaik. Betul. Sip. Tanpa meninggalkan masalah ke orang lain atau membuat masalah ke diri kita gitu. Ya udah akhirnya kita mutusin cabut. Nah, itu band yang pertama, gue ngikut band reggae. Nah, yang itu ya. Itu ya. Itu ya. Yang setahun lah itu. Udah masuk TV tuh bolak-balik gitu. Gara-gara manajernya kayak gini tuh. Iya, Gitu ya. dari yang berpenampilan amburadul, acak-adul sampai ditata seperti apa gitu ya. benar. Dari yang bayaran Tapi anggur tok sampai Sebenarnya- bayar pakai nominal itu Wow. tuh kerja keras itu dia manajer tuh untuk merubah image supaya si brandnya lebih ngejual. Produknya Tadi, lebih menjual. Produknya lebih menjual. Betul. Supaya lu worth it untuk dibayar sekian belas juta. Berarti lu harus memperbaiki bentuk lu kayak apa, Betul. penampilan Looknya, lu, terus komposisi lagunya seperti apa. tuh stage performance-nya. Jadi kalau lu mau masuk di industri memang kayak begitu. Tapi ditata dalam- lah istilahnya. ditata. Ditata rapi. Ada kesulitan nggak? Nggak sulit Nggak sih sulit. sebenarnya. Sulitnya kalau berantem sama manajer aja. Apa sih? Gua kan nggak sengaja nyemplung di situ, ini salah lu aja nyemplungin gua. Kan gitu. Untuk berubah yang tadi image yang lama yang rock and roll lah kata orang ya. Awalnya memang langsung ke reggae ya, sempat ke genre musik yang lain nggak? Nah itu waktu keliling Indonesia ceritanya ngamen, ya, ngamen. Tapi di grade-grade tertentu lah kita main dan di di klub tertentu kita main di Asia Tenggara sama band-band yang ada di grade A, grade B gitu. Ya cari duitnya dulu begitu, kan gitu. Tapi sekarang merasa nggak sekarang jadi band reggae perempuan satu-satu Indonesia nomor satu? Nah, belum ya? Belum merasa atau sudah merasa? Kemarin sempat merasa begitu karena agak sulit, ada keinginan untuk meregenerasi sebenarnya ya. Jangan nonjol sendiri. Indonesia ini kan bisa dibilang banyak talenta. Sebenarnya gue gatel mas sebenarnya. Kepengen kemarin itu banyak suara-suara bagus yang main di reggae juga. Jadi sebenarnya yang secara nasional mungkin yang nonjol gue, gitu. Sinat the Lions ini secara nasional. Tapi kalau kita memperhatikan detail ke underground segala macam. iya, itu sebenarnya banyak banget dan mereka talentanya bagus-bagus. Cuma itu tadi. Kadang-kadang ada secara psikologis mereka merasa sebagai local heroes. Mereka udah jadi jagoan di daerahnya sendiri. Terkadang menutup diri sama kita yang kepengen buka, yuk jalan bareng sama gua. Itu kesulitannya di situ. Sebenarnya mungkin karena nggak ada jembatan atau emang nggak mau mereka ya? Nggak ada jembatan juga, Mbak? Iya, ada jembatan Nggak kita ada ada jembatan ya, cecak bunyi kan? Iya, cicak bunyi. Jembatan Nah, cecak. itu kan Wah. ada kesempatan kita tawarkan ke mereka. Hmm. Kita kasih karena ya itu tadi setelah berjalan sekian lama
jadi band yang pertama, terus ada band yang sebulan itu terus besar terus mendem. Nah, dari progres dari situ itu juga, dan setelah si band sebulan ini kemudian masuk menjadi Not The Lions. Nah, di sini itu kita belajar, di Not The Lions sendiri kita jadi belajar up and down. Ternyata di sekeliling kita tidak semua orang bisa menghargai talenta kita. Tidak semua orang yang bicara bisnis sama kita memang benar-benar ngomongin bisnis. Terkadang dia pengen nanam 50 juta, pengen nanggok 125 juta, kan kita mati kalau begitu. Nah, itu yang kita kadang-kadang akhirnya yang mana nih yang harus kita ambil? Secara bisnis kita pengen berjalan tetap di bisnis hiburan ini. Nah, secara talenta kita juga nggak kalah sama yang lain. Nah, untuk bisa ngajak orang kita kan harus ngegedein diri dulu. Kalau kita nanti udah gede, kita pegang tangan orang, orang juga percaya. Orang ini gede, gitu, bisa jagain gua. Cuma permasalahannya gitu, kita udah ngejar nih, udah bagus, udah mau nyampe di titik. Ayo, mumpung gua lagi ada di sini, kita pegang tangan. Dia yang nyikat kita. Itu yang kadang-kadang. Berarti momen masalah bisnis itu gini ya? Ya istilahnya kalau dibilang mafia musik itu banyak. Iya. Nah, kayak Nat dulu kan, ya maksudnya lumayan lah dalam arti bermusik. Itu pernah merasa ketipu nggak? Ketipu. Ketipang. Suaranya Ketipang putar. Di awal-awal ya Mas. Kan pernah punya apa-apa nih kayak rumah terus kejual gara-gara bikin seperti ini gitu loh istilahnya. Itu berasa kesel nggak sih? Banget. Itu bisa dibilang hampir 2 tahun itu kayak kita kehilangan arah sebenarnya. Kenapa begitu? Ya, maksudnya kita memberikan lahir batin, mental, psikologi kecil itu iya buat beli harta seluruh bisa jual lagi gitu kan. Iya, untuk karena kita tadi keinginannya pengen berkarya, pengen jadi sesuatu yang benar di jalan yang benar, nggak harus mencari sugar daddy buat membesarkan kita supaya bisa masuk TV, kan banyak ya, bisa dibahas. Nah, itu kita kan maksudnya kita dari hasil beri payah, berdarah-darah kita, tabungan 22 lagi kan. Nah, tiba-tiba kok gini ya, akhirnya kita diperdata orang. Nggak enak nih kalau ujung-ujungnya kayak gini gitu. Kita sakit hati kan? Ya sakit hati nggak usah. Sakit hati. Bikin sakit hati. Semua ini terjadi berkali-kali tanpa. Pasti lah ya. Pasti. Cuman ya ikhlas aja lagi kayak gitu. Tapi apa hikmahnya Iya. setelah kejadian seperti semua ini kayak apa band yang ini nggak jadi, yang ini ditipu, yang ini malah nipu yang lain-lain. Itu hikmahnya apa? Bikin lagu dong nanti. Kesedihan. Sebenarnya udah dibikin. Enggak, kalau musik reggae itu sesedih apapun yang lagi diceritain bahagia, ya kan? tetap bisa jamming. Jadi emang gini positifnya. Minum dulu. Iya. Mantap nih. Oh gue yang nawarin. Kayak. Udah habis nih. Hah? Serius? Iya. Ngambil dulu lah. Jadi sebenarnya gini, Not The Lions ini juga bisa berdiri kayak gini sampai hari ini itu karena ya alhamdulillah dengan semua kondisi topan badai mau digoncang gempa kayak apa, dari 0 sampai minus balik lagi mungkin baru mau jalan lagi. Kalau tadi itulah Pak Ongke itu istilahnya dari suami, manajer, betul. AAA itu yang membesarkan Berarti- dan semua Multi talentan. multi Multi talent ya. talent ya. Multi talent, ada talentan, ada cabai, ada bawang, sambel nih. Terus Tapi itu ya Pak Ongke itu emang maksudnya orang yang gigih lah ya. Gigih banget. Sampai Nat sekarang lah. Sampai saat sekarang, karena kan kalau kita urutin sejarahnya dari album pertama gimana kita all out ya semua di situ, si Aminah menjadi berita, terus tiba-tiba ada konflik dengan label, itu yang bikin kita akhirnya rumah mobil wassalam, apa-apa udah nggak punya apa-apa gitu. Kita masuk udahlah dengan sisa nafas yang ada, perjuangan yang ada,
udah kita bikin. Nggak usah, kita nggak perlu bikin status ini itu segala macam di medsos, percuma, kita hanya akan diketawain orang. Itu kata dia itu seperti itu. Kalau mau jadi musisi yang sehat, lu jangan kebanyakan curhat di medsos. Curhat lu melalui karya. Cakep. Nah, Cakep bro. gitu. Bikin karya yang bagus, orang dengar, suatu saat orang bilang, kayak cerita hidup gua nih, gitu. Iya, Nah, gitu itu. kan. Nanti mereka akan bertanya, gimana cara lu, itu pengalaman pribadi. Iya, pengalaman pribadi. Terus bagaimana caranya untuk ini tadi? Belajar ikhlas itu setengah mati, Mas. Pasti. Ilmu ikhlas tuh contohnya, ilmu ikhlas. Berarti itu salah satu bentuk perlawanan ya. Iya. Perlawanan ya. Perlawanan. Terus balik lagi nih, kenapa sih akhirnya gue milih reggae nih, gue cinta sama reggae nih, gitu. Itu perjalanannya seperti apa ya? Bikin rambut dulu, bikin rambut. Bikin rambut apa di gimbal dulu atau gimana? Apa saja Mas gua? Apa? Karena gini, sebenarnya bukan gua yang milih reggae yang milih gua. Nah, itu ya kan. Itu. Musuh kita. Makanya ini artis yang milih channel kita ya kan. Itu reggae yang milih. Reggae yang milih ya. Gitu. Karena itu tadi yang mungkin dikasih PR, lu mesti ditampar, ditabrak, dibanting-banting supaya apa? Supaya nanti suatu saat ada generasi perempuan-perempuan yang lain melihat, ini ada satu ya udah ditendang, diapa, udah jatuh bangun, babak belur, dia masih tetap di situ. Nah itu, gue kepengen suatu saat nanti bukan jadi legend, enggak. Apa itu legend? Legend itu kalau udah mati baru legend. No. Living legend kan bisa. Enggak, no, I don't want to be living legend. Gue mau suatu saat gue menginspire orang. Wow. Jadi bahan inspirasi untuk perempuan-perempuan yang bisa bilang, Kartini milenial. Tuh. Karena bentuk itu tadi emansipasi itu kan melalui musik mungkin ini, dengan struggle-nya, dengan apanya, dengan bermusik ini kita berada di industri yang mayoritas cowok semua akan yang nonjol nih secara nasional kan? Iya, betul. Bisa cewek semua. Nah, ada Stefan Kokona, Tony Presiden Kirastapara, Indonesia ya kan, Presiden Reggae Indonesia ya, ya kan. Tony Kirastapara, ada Mas Bro Tepeng, ya kan? Terus ada lagi Pras Muhammad, ada Bangsa Rasta, ada Oz Republik, ada banyak banget yang nggak bisa gue sebutin dan mayoritas cowok. Makanya kan satu-satunya cewek reggae. Nah, mungkin ada warna lain itu cewek tapi tetap di Jamaican music, tapi mungkin itu dia ambil rocksteady, ada yang style, kan? Nah, itu tadi. Akhirnya dengan kondisi kayak gitu, dia bilang iya ini kesempatan untuk tidak lagi membocah di media sosial. Udah lo pikir fokus. Yang lo fokusin itu adalah karya bikin lagu, musik lo kayak apa, cari influence tapi jangan nyontek dari situ. Akhirnya tercipta satu album ini. Ya kan? Atau gimana? Nah itu, jadi gara-gara corona ini, Berarti corona ini jadi lebih produktif ya? Dalam artian dalam proses penciptaan lagu gitu. iya kita jadi lebih rajin curhat. Lebih rajin curhat, lebih banyak ide, lebih banyak kita online cari. Jangan-jangan hikmahnya di online. Soal sebelum corona gitu. Sebenarnya kita udah prepare untuk persiapan album yang harus keluar di 2020. Salah satunya itu tadi yang selalu kita campaign itu Queen of Lions adalah salah satu lagu yang bakal ada di situ. Udah mempersiapkan Queen of Lions. Ya, Queen of Lions. Nah, cuma itu tadi ada 8 track selain Queen of Lions yang kita bikin, berarti 9 track kan. Udah kita prepare apa nih, kita planning apa, launchingnya kayak gini, nanti medsosnya kayak gini, campaign di medianya kayak gini, kita udah kepikiran lah, udah di planning. Jebret dong. Musibah global. Iya, internasional. Waduh, Dunia ya. Langsung, wah ini kayaknya ngejebret. Nah, waktu kemarin itu kan kita bikin musik itu masih band bentuknya, tapi karena satu dan lain hal tadi jebret, ya udahlah, akhirnya
karir dari Solo masuk ke Surabaya Solo. ya kan, Solo. lalu ke Jogja gitu ya. Enggak, Seragen dulu. Seragen. Ini Seragen dulu. Oh. Jadi Solo Solo Seragen. Solo balapan. Aw, amat gelap.